Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Son Haji Saputra, NIM 2021211102 dari kelas HKI 5D. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Adapun kandungan penting yang bisa saya renungi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 ini adalah bahwasanya Allah menyerukan kepada kita untuk menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena mengingat sholat adalah salah satu di antara ibadah-ibadah mulia lainnya. Maka dengan ini kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, yakni jangan mabuk dan jangan berjunub sesuai dengan ayat ini ketika akan melaksanakan sholat. Dan kita bisa merenungi juga betapa murahnya kemudahan yang diberikan Allah kepada kita yang ingin melaksanakan sholat. Dalam ayat ini juga dijelaskan apabila dalam keadaan sakit, dalam tanda kutip, apabila terkena air maka sakitnya akan bertambah parah, atau keadaan-keadaan lain yang tidak memungkinkan terdapat adanya air untuk mandi junub ataupun hanya sekedar berwudu, Allah berkata, maka tayamumlah. Nah, tentunya tayamum ini hanya bisa kita lakukan dalam keadaan darurat yang sangat darurat. Sehingga dengan kemudahan tersebut diharapkan kita itu bisa bersyukur dan terus bersyukur kepadanya. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kandungan penting yang bisa saya renungi dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 79 ini adalah bahwasanya Allah telah menuntun kita untuk melaksanakan sholat
secara berkesinambungan, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaannya masing-masing. Dan terkhusus sholat subuh adalah sholat yang istimewa karena disaksikan oleh malaikat. Karena mengingat betapa susahnya bangun dari tidur untuk menjalankannya, dalam tanda kutip bagi orang yang tidak terbiasa bangun subuh. Dan sholat tahajud itu sebagai tambahan dari kewajiban sholat fardu, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Allah memerintahkan sholat dengan berbagai ketentuan dan hikmahnya tidak lain adalah untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan seorang hambanya. Karena sejatinya semua manusia di muka bumi ini adalah sama semua, karena yang membedakan hanyalah level keimanan dan ketakwaannya. Yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kandungan penting yang bisa saya renungi dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 ini adalah bahwasanya manusia yang sudah balik itu tentunya sudah berkeinginan akan nafsu seksnya. Balik bagi laki-laki yang sudah mimpi basah dan balik bagi perempuan yang sudah mengalami haid. Terlebih bagi mereka yang secara sah sudah menikah. Pasangan suami istri dalam ayat ini itu diibaratkan sebuah pakaian yang saling lengkap melengkapi dan saling tutup menutupi. Maka kalau saya boleh berbicara sedikit dalam pembahasan yang lain, dalam mata kuliah gender dan HAM itu diajarkan bahwasanya tidaklah etis jika seorang suami atau istri yang sudah menikah kemudian mengumbar kehidupan seksnya atau malah membicarakannya kepada orang lain. Karena sejatinya mereka adalah sama-sama manusia yang tentunya memiliki nafsu akan seksnya, dan mereka adalah sepasang pakaian yang saling lengkap melengkapi dan tutup menutupi dalam ayat ini. Nah, oleh karena itu, dengan adanya ayat ini yang memperbolehkan seorang pasangan resmi yang sudah menikah untuk menyalurkan seksnya terhadap pasangannya di malam hari waktu ia berpuasa, itu merupakan salah satu sarana bersyukur juga. Di samping mereka bisa menyalurkan seksnya di malam hari terhadap pasangan resminya, tetapi mereka juga dapat berpuasa dengan lebih sempurna karena mereka tidak harus
menahan hasrat seksnya selama ia berpuasa. Yang keempat, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Kandungan penting yang bisa saya renungi dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 ini adalah bahwa ayat ini menjelaskan faedah-faedah atau hikmah dari zakat, yakni guna membersihkan dan menyucikan jiwa dan untuk menghilangkan fanatik berlebihan akan kecintaan terhadap hartanya serta menggerakkan hati kita untuk mengeluarkan zakat. Yang kelima, Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kandungan penting yang bisa saya renungi dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30 ini adalah kita sangat dianjurkan untuk memelihara kemaluan dan menjaga pandangan terhadap sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lihat dan terlihat, serta yang seharusnya tidak diumbar dan terumbar. Dalam hal ini adalah perihal aurat. Maknanya, selain kita harus menjaga pandangan agar tidak melihat aurat orang lain, terlebih terhadap lawan jenis, kita juga harus menjaga kemaluan dan aurat kita supaya orang lain pun tidak melihatnya. Yang keenam adalah Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Adapun kandungan penting yang bisa saya renungi dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ini yang secara garis besar itu berisi perintah untuk menutupkan jilbab terhadap auratnya adalah bagaimana jilbab tersebut diposisikan sebagai penutup aurat dan bukan menjadi fashion belaka. Terlebih makna jilbab adalah sebagai penutup aurat di bagian kepala sampai dada atau bahkan perutnya. Namun, mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk menghakimi atau mencari kesalahan orang lain, tapi berdasarkan fakta yang sering saya temui di lapangan, dan sekali lagi saya memohon maaf, bahwasanya saya masih melihat beberapa sedikit orang yang masih terlihat menyepelekan bahwasanya yang terpenting dalam menggunakan jilbab adalah untuk menutupi aurat kepalanya saja, untuk menutupi rambutnya saja. Tetapi bagian dada itu tidak diperhatikan untuk ditutupi juga.
Nah, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan-pandangan lawan jenis yang seharusnya menjadi bagian yang tidak untuk dilihat menjadi terlihat. Sesuai dengan kandungan yang saya sampaikan dalam ayat sebelumnya, yakni selain kita harus menjaga pandangan agar tidak melihat aurat orang lain, kita juga harus menjaga aurat kita supaya orang lain pun tidak memandangnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Bapak apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.